Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kembali kita akan belajar matematika, kita akan belajar mengenai persamaan lingkaran. Kebetulan persamaan lingkaran ini materi di matematika peminatan, jadi ini hanya ada di anak yang ambil ujian Saintek. Oke, untuk belajar persamaan lingkaran ini ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui, bisa lihat di sini, ini diambil dari devantri.com ya, bisa cek juga nanti di web ini. Cukup lengkap memang materinya, yaitu persamaan lingkarannya sendiri apabila ada di pusatnya itu di 0,0 dan bukan 0,0 seperti di sini, teman-teman bisa lihat gitu ya. Kemudian ada juga persamaan lingkaran secara umumnya, bentuknya itu seperti ini. Dengan pusatnya dan jari-jarinya bisa kita cari. Nah, selain itu ada juga persamaan garis singgungnya. Sebenarnya bentuk persamaan garis singgung ini menggunakan prinsip yang sama, yaitu istilahnya bagi adil. Nah, prinsip bagi adil ini maksudnya gimana? Kalau ada X kuadrat, berarti kita menjadikan dia itu X dikali X. Berlaku juga untuk Y. Nah, kemudian kalau ada bentuk seperti ini, ada X min A kuadrat. Nah, dengan prinsip bagi adil, kita bagi dua dulu, yang penting. Nah, terus satunya, yang ada X-nya kita kasih indeks. Gitu. Nah, ini juga sama berarti. Kalau ada yang nanya, X1, Y1-nya ini apa? Ya ini, sesuai namanya. Titik singgung. Jadi berlaku juga untuk yang dua persamaan lainnya ini. Nah, terus kalau misalkan mencari persamaan garis singgung apabila gradiennya diketahui, kita bisa pakai rumusnya ini ya. Ini bergantung pusat lingkarannya itu di mana. Apakah di 0,0 seperti ini, atau di A, B seperti ini. Selain itu juga rumus yang sering dimanfaatkan, itu apabila ada satu garis yang menyinggung lingkaran. Nah, kita bisa mencari jarak dari titik pusat ke garisnya ini, atau mencari jari-jari lingkarannya. Ya, secara umum ini tidak hanya berlaku pada garis yang menyinggung lingkaran, tapi bisa dari suatu titik ke suatu garis. Ya, oke, kita akan coba bahas satu persatu. Kebetulan materi persamaan lingkaran ini cukup susah sebetulnya, jadi kita coba pelan-pelan bahasnya. Oke, nomor 1, ini diambil di soal TKA Saintek atau Mat IPA-nya UTBK 2019. Dia bilang, lingkaran yang berpusat di A, B dengan A dan B-nya itu lebih dari 3, serta menyinggung garis ini, ya, dan berjari-jari 12 lingkarannya. Maka 3A tambah 4B-nya berapa? Oke, jadi kalau kita mau gambar secara sketsa, ini pusat A, B gitu. Ini garisnya gradien negatif ya, berarti seperti ini kira-kira. Gitu. Tarik ke sini. Nah, ini garisnya 3X plus 4Y min 12 sama dengan 0. Nah, teman-teman, karena jari-jarinya diketahui, ya ini mirip sama yang sebelumnya tadi yang saya bilang. Kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi, yang dimaksud dengan D-nya ini kan jaraknya. Nah, jarak yang dimaksud di sini adalah jari-jarinya, yaitu 12. Jadi, kita bisa hubungkan 12 itu sama dengan, di soal itu A-nya ini berarti 3. 3, X1-nya itu siapa? X1-nya adalah pusatnya di sini. Ya, ini X1, Y1. Berarti 3A ditambah ini 4, 4B, min 12, karena C-nya 12. Dimutlaki, nah dibagi akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Gitu. Jadi, ini 12 sama dengan mutlak 3A plus 4B min 12 per, nah kebetulan ini triple Pythagoras, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat itu kan 5 kuadrat. Berarti kalau diakarin jadi 5. Nah, ini kalau kita kali jadi 60 sama dengan mutlak dari 3A plus 4B minus 12. Nah, sesuai yang kita pelajarin berarti ini bisa punya dua nilai kan? Bisa 60 ataupun min 60 hasilnya. Kalau yang 60 berarti seperti ini. Kalau yang min 60 berarti seperti ini hasilnya. Ya, berarti yang pertama kita bisa dapat 3A plus 4B-nya sama dengan 72. Yang kedua, 3A tambah 4B-nya sama dengan minus 48. Kebetulan yang adanya ya 72. Berarti jawabannya ada di option E.
Nah, selanjutnya. Diketahui dua lingkaran yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 2 dan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, ini berarti mereka terletak di pusat yang sama, yaitu 0,0. Kemudian garis L1 menyinggung lingkaran pertama di titik 1,-1 dan garis L2 menyinggung lingkaran kedua dan tegak lurus dengan garis L1. Oke, daripada terlalu panjang, kita coba dulu gambar lingkarannya. Oke ya, jadi lingkarannya kita bisa buat, ya mungkin ini anggap aja lingkaran ya, meskipun nggak terlalu bagus. Terus, nah ini lingkaran juga. Jadi anggap aja yang luarnya itu tuh yang 4. Berarti kalau di sini 4, jari-jarinya kan 2 ya. Sedangkan yang dalamnya ini akar 2. Akar 2 maksudnya. Oke, dia bilang L1, garis L1 menyinggung di 1,-1. Oke, 1,-1. 1,-1 itu pasti letaknya ada di sini. Di lingkarannya. Kenapa? Karena kalau kita substitusi, ya ini menyinggung atau sama dengan ya, 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat sama dengan 2. Nah, kemudian kalau kita tarik berarti garisnya jadinya seperti ini. Ya, gitu ya. Ini adalah L1. Kemudian L2 ini menyinggung lingkaran kedua serta tegak lurus. Nah, tegak lurus berarti kira-kira ke sana kali ya, teman-teman. Jadi kalau kita tarik, nah, kira-kira mungkin seperti ini. Dia tegak lurus ya. Ini adalah L2. Nah, karena L2 tegak lurus, ya jadi kita bisa coba cari dulu sih hubungan gradiennya. Nah, L1 dulu, gimana cara mencari persamaan garis singgungnya? Kebetulan satu titiknya sudah diketahui. Nah, kita bisa pakai prinsip bagi adil tadi di persamaan yang ini. Ya, kebetulan titiknya itu titik pusatnya maksudnya di 0,0. Berarti caranya untuk L1 gitu, berarti X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat kan. Nah, X1-nya itu adalah 1, berarti 1 dikali X min 1 dikali Y sama dengan 2. Yang di sini udah pasti R kuadratnya, gitu. Nah, berarti X min Y sama dengan 2, yang berarti Y sama dengan X min 2. Kita dapat X-nya atau gradiennya ini sama dengan 1. Nah, karena L2 tegak lurus dengan L1, otomatis gradiennya ini kalau dikalikan sama dengan min 1. Nah, karena M1-nya ini 1, berarti ya udah pasti M2-nya ini adalah min 1. Nah, sekarang kita mau cari tahu kalau persamaan garis lingkaran ketika gradien yang diketahui itu rumusnya apa? Nah, tadi udah ada juga nih. Kita bisa pakai rumus yang ini. Nah, gitu ya. Berarti Y sama dengan MX plus minus R tambah akar M kuadrat plus 1. Oke, kita tulis. Ya, jadi Y sama dengan MX plus minus R 1 plus M kuadrat. Nah, berarti Y sama dengan gradien yang keduanya kan min 1. Jadi min 1X plus minus jari-jari di lingkaran keduanya berapa? Itu adalah 2. 1 plus minus, 1 plus M kuadrat, berarti 1. Y sama dengan min X tambah kurang 2 akar 2. Nah, berarti bisa 2 kemungkinan kan? Bisa Y sama dengan min X plus 2 akar 2, atau Y sama dengan min X plus 2 akar, min 2 akar 2 maksudnya. Oke, kita coba pakai yang pertama dulu. Kalau misalkan ini dapat, berarti itu jawabannya. Ya. Oke, pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah titik potong kedua garis. Berarti kita tinggal bikin Y1 sama dengan Y2 aja. Atau ya kita eliminasi biasa gitu.
Nah, persamaan garis yang pertama kan sudah ketemu tadi. Kita bisa jadiin dia itu sebagai X min Y sama dengan 2. Sedangkan yang ini, ketika X-nya kita pindahin, X plus Y sama dengan 2 akar 2. Nah, untuk dapetin X berarti caranya ditambah. Untuk dapetin Y caranya dikurang. Kalau ditambah, dapatnya 2X sama dengan 2 plus 2 akar 2. X-nya sama dengan 1 plus akar 2. Ada nih 1 plus akar 2 ya, ada di option A, C, sama E. Terus kalau ini kita kurangi, gitu, nanti dapatnya 2Y sama dengan 2 akar 2 min 2. Y-nya sama dengan akar 2 min 1. Jadi, di option yang A, kebetulan sudah ada. Nah, berarti yang ini, kalau mau coba silahkan, cuma nanti hasilnya nggak ada. Oke, jadi jawabannya yang A. Ya, soal selanjutnya diambil dari TKA Saintek UTBK tahun 2019. Persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada garis 2X plus 3Y min 5 sama dengan 0, serta menyinggung sumbu X negatif dan sumbu Y positif adalah apa? Gitu. Nah, mungkin kita perlu coba sketsain dulu lingkarannya, sama seperti yang sebelumnya, biar lebih kelihatan. Nah, gini ya, kira-kira. Ya, dia menyinggung sumbu X negatif, berarti di sebelah kiri, dan sumbu Y positif. Nah, kalau teman-teman lihat, karena dia menyinggung, misalkan kita pusatnya di sini, artinya ini jari-jari. Ini juga jari-jari kan? Nah, kita bisa aja jadi anggap pusatnya itu adalah min R, R. Karena menyinggung di di sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, berarti karena dia bilang pusatnya terletak pada garis ini, ya kita bisa masukin pusatnya. Jadi 2R plus 3 dikali min R, atau kebalik di sini ya. Oke, jadi maksudnya 2 dikali min R ditambah 3 dikali R min 5 sama dengan 0. Yang ini dijumlahin jadi R sama dengan 5. Berarti kita dapat dari sini jari-jarinya itu 5. Dan pusatnya min 5,5. Nah, ya udah, berarti udah kelar dong ini harusnya. Kita tinggal persamaan garisnya aja. Ingat karena pusatnya bukan di 0,0, kalau di atas itu rumusnya adalah yang ini ya. Gitu. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berarti rumusnya itu adalah, kalau diterapin di sini, X plus 5 kuadrat, karena A-nya negatif, plus X min 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Berarti kita dapat X kuadrat plus 10X plus 25 plus, maksudnya Y kuadrat min 10Y plus 25 sama dengan 25. Coret, berarti kita dapat X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X min 10Y tambah 25 sama dengan 0. Jadi kalau dari sini jawabannya adalah yang A. Ya, soal selanjutnya, kali ini diambil dari UTUL UGM Mat IPA tahun 2019. Nah, diberikan lingkaran pada bidang koordinat dengan titik pusat A, B dan memotong sumbu X di titik itu. Kemudian jika garis yang melalui titik 0,3 menyinggung lingkaran pada titik 3,0, maka nilai dari A kuadrat min B kuadrat adalah berapa? Oke, seperti biasa tadi kita coba dulu gambar lingkarannya. Oke, jadi di sini 3,0-nya, di sini 9,0 gitu kan. 9,0. Kemudian dia bilang kalau ada titik di sini, yaitu 0,3, terus dia bilang menyinggung. Nah, kita coba tarik lagi nih garisnya. Ya, gitu ya. Ya, anggap aja nih kena ya, teman-teman. Kita geser dikit deh. Ya, kayak gini garisnya kan. Nah, maka nilai dari A kuadrat min B kuadrat. Oke, pertama-tama kita coba gambar dulu pusatnya. Pusatnya kira-kira di sebelah
Mana nih? Sini nih kira-kira. Aku mampir. Kalau kita tarik, berarti di sini akan tegak lurus, di sini juga akan, kalau ada garis singgungnya juga sama. Oke. Nah, yang bisa kita coba buat adalah persamaan garisnya dulu ya. Persamaan garis di sini. Oke, cara ngerjainnya gampang, karena ini sumbu Y, ini sumbu X. Berarti kita bisa pakai cara SMP dulu, kali silang gitu. Jadi, ke sini kan. Jadi 3X plus 3Y gitu, sama dengan 9. Berarti garisnya ini adalah X plus Y sama dengan 3, atau Y sama dengan 3 min X. Nah, kita coba hapus saja garis bantunya ini. Nah, setelah itu, kita kan tahu ya, kalau ini mereka saling tegak lurus. Jadi kita bisa coba manfaatin keterangan tegak lurusnya ini dengan hubungan M1 dikali M2 sama dengan min 1. Nah, yang jadi M-nya itu siapa? Kebetulan ini kan not 3,0. M1 kita anggap aja dari yang garis singgungnya, berarti dari sini M-nya sama dengan min 1. Min 1 dikali M2-nya itu adalah, anggap aja seperti ini. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ya, ini bisa coret. Y2-nya Y1, Y2-nya terserah teman-teman mau anggap yang mana, asal konsisten ya. Misalkan kita anggap di sini ini X1 Y1-nya, yang ini berarti X2 Y2-nya. Berarti kita akan dapat hubungan 0 dikurang B sama dengan 3 dikurang A sama dengan 0. Sama dengan 1 maksudnya. Berarti kalau dikali silang, dapatlah min B sama dengan 3 min A, atau B sama dengan A min 3. Gitu. Nah, udah dulu. Kemudian kita bisa manfaatin ini. Mereka kan sama, teman-teman. Ya. Ini kita kasih nama deh, misalkan ini A, ini B, ini O. Nah, kita bisa lihat dari sini, panjang AO itu kan sama dengan panjang dari BO. Ya, jadi kita bisa pakai hubungan itu, pakai aja Pitagoras di masing-masing sisinya. Jadi, kayak tadi juga ngerjainnya, berarti ini sama aja akar dari Y2 min Y1 kuadrat ditambah X2 min X1 kuadrat. Sama juga yang di sebelah kanannya. Y2 min Y1 kuadrat ditambah X2 min X1 kuadrat. Gitu. Ya, terserah siapa yang mau jadi Y1 sama Y2-nya, seperti tadi. Nah, kalau yang di sebelah kiri, untuk si AO, kita ikutin cara yang sebelumnya aja. Berarti 3 dikurang, atau 0 dikurang B kuadrat, ditambah 3 min A kuadrat. Sama dengan akar dari, oke ini berarti 9,0 ya. 0 min B kuadrat, ditambah 9 min A kuadrat. Gitu. Oke. Di sini tujuan kita untuk dapetin A-nya ya. Nah, ini karena sama-sama akar, teman-teman, berarti kita boleh kuadratin. Jadinya B kuadrat ditambah 3 min A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 9 min A kuadrat. B kuadratnya coret, kemudian kita bisa bongkar. Nanti kita akan ketemu 9 min 6A plus A kuadrat sama dengan 81 min 18A plus A kuadrat. A kuadratnya bisa dicoret. Kemudian pindah ruas, dapatlah 12A sama dengan 72. Yang berarti A-nya sama dengan 6. Nah, sebelumnya kita punya hubungan juga kalau B-nya ini sama dengan A-3. Berarti kita dapat karena A-nya 6, B-nya itu 3. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah A kuadrat min B kuadrat.
Ya, kita tulis ini, A kuadrat min B kuadrat sama dengan 6 kuadrat min 3 kuadrat. Sama dengan 36 dikurang 9 sama dengan 27. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, soal selanjutnya di pembahasan, atau soal terakhir di pembahasan kita pada hari ini, kita akan ambil dari Mat IPA Simakuit 2019. Ya, garis singgung sebuah lingkaran di titik 5,4 adalah 4x plus y sama dengan 24. Dan pusat lingkaran, nah ini ada kata-kata itu lagi, berada pada garis 2y tambah 3x sama dengan 9. Karena nggak diketahui pusatnya, kita sebut aja pusatnya adalah A, B. Jika lingkaran tersebut memotong sumbu x di 2 titik, maka x1 tambah x2-nya berapa? Oke, kan ini ada titik singgungnya, berarti ini sebagai x1, y1-nya, dan ini sudah ada garis singgungnya. Berarti teman-teman, kita bisa langsung manfaatin rumus yang tadi di awal, yaitu yang ini. Ini ya. Nah, kita coba pakai dulu, yaitu X pakai sifat bagi adil ya. Jadinya, X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, kita coba substitusi satu-satu, berarti ini 5 min A dikali X min A ditambah 4 min B dikali Y min B. Sama dengan R kuadrat. Tetap gitu kan. Nah, teman-teman, coba lihat baik-baik deh. Nanti ini tuh jadinya adalah persamaan garis 4X tambah Y sama dengan 24. Nah, ini emang agak ngide-ngide sih. Coba dilihat deh. Supaya dapetin 4X, itu didapat dari perkalian antara 5 min A dengan X. Ya, itu doang yang bisa menghasilkan X. Nah, berarti koefisiennya harus sama. Ya, berarti 5 min A-nya ini harus sama dengan 4. Atau A-nya sama dengan 1. Nah, begitu juga untuk si Y-nya ini. Y itu didapat dari 4 min B ini dikaliin sama si Y. Nah, itu berarti 4 min B sama dengan 1, B-nya sama dengan 3. Gitu. Nah, sisanya untuk R kuadratnya gimana? Ya, berarti dapat dari konstanta sisanya. Yaitu apa? 5 min A dikali min A, itu, ditambah 4 min B dikali min B, terus, oh, ya ini harusnya justru dia pindah ruas ya, biar sama dengan yang di kanan. Atau kalau mau dipindahin ke kiri, dia harus sama dengan minus 24. Gitu, intinya ketika ini kita pindahin ke kiri, ya ini juga harus sama. Yang berarti kita lihat minusnya semua bisa kita coret. Ya, ini jadi tambah ya. Oke, tadi 5 min atau A-nya 1, 5 min 4-nya itu 4. Berarti 4 dikali 1 ditambah, apa nih? 1 dikali 3 ditambah R kuadrat. R kuadratnya yang kita mau cari. Gitu. Sama dengan 24. Berarti dari sini didapat R kuadratnya adalah 17. Nah, yaudah, sudah dapat semuanya, berarti kita bisa dapetin dulu persamaan lingkarannya. Ingat tadi bentuk persamaan lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min A kuadratnya sudah ada, karena A-nya 1, berarti ini jadi X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadratnya 17. Nah, tadi dia bilang memotong sumbu X kan. Nah, teman-teman ingat syarat memotong sumbu X itu apa? Syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti aja nih yang di bagian sini dengan 0. Artinya sisa min 3 kuadrat. Nah, berarti kita bongkar aja. X kuadrat min 2X tambah 1 ditambah min 3 kuadrat itu 9 sama dengan 17. Gitu. Kemudian kita pindah ke sebelah kiri.
X kuadrat min 2X min 7 sama dengan 0. Nah, ingat, ini kan bentuknya persamaan kuadrat ya. Punya akar X1 sama X2. Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya adalah X1 tambah X2. Berarti ya udah, pakai yang di persamaan kuadrat, itu adalah min B per A. Sama dengan 2. Gitu. Jadi, untuk yang ini, jawabannya adalah yang B. Oke Sobat Akadruma, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan terkait materi ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.